Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-6 sensor dan transducer. Yang pertama adalah tema untuk pengantar sistem controller pada sensor dan transducer. Nah, seperti kita ketahui, ini adalah gambar dari Arduino. Dalam hal ini adalah Arduino Uno. Selama ini banyak yang salah anggapan atau salah pemikiran bahwa Arduino Uno itu adalah microcontroller. Sebenarnya Arduino Uno itu adalah board elektronik yang di dalamnya adalah mengandung sistem minimum microcontroller. Dalam hal ini adalah microcontroller yang digunakan adalah IC ATmega 328. Itu seperti yang bentuk IC-nya panjang. Biasanya di fisiknya juga ada keterangan IC ATmega. Ini adalah jenis IC ATmega 328 yang versi DIP, bukan yang versi SMD. Nah, seperti yang kita ketahui adalah microcontroller itu merupakan sebuah IC yang mana di dalamnya berisi rangkaian logika kompleks untuk melakukan suatu pemrosesan. Yang mana IC microcontroller ini memiliki memori sehingga dia dapat menyimpan program untuk melakukan suatu pengontrolan komponen elektronika atau sensor dan transducer. Mikro itu dapat bekerja langsung apabila diberikan tegangan. Tetapi untuk dapat bekerja optimal, mikro membutuhkan beberapa rangkaian minima. Yang mana mikro dapat bekerja lebih cepat dengan menggunakan clock eksternal dengan menambah komponen yang disebut kristal. Nah, pada pojok kanan bawah slide, itu adalah gambar dari kristal yang tulisan fisiknya adalah angka 16.000 atau 16.000. Kristal yang digunakan pada Arduino Uno itu adalah 16 MHz. Yang mana kristal ini merupakan bagian dari suatu sistem minimal untuk menjalankan Arduino. Nah, jadi selain kristal itu juga ada reset dan power 5 volt atau rangkaian regulator untuk menurunkan tegangan ke 5 volt agar Arduino tersebut dapat berjalan atau bekerja. Jadi biasanya kalau untuk membedakan IC mikro dengan IC lainnya, yang jelas dia ada tambahan kristal. Jadi kalau ada bagian kristal, tambahan komponen kristal di dalam di sekitar IC-nya, berarti bisa dipastikan itu adalah jenis IC microcontroller. Jadi membedakan IC microcontroller dengan IC biasa itu ada di bentuk kristalnya, di penggunaan komponen kristalnya. Nah, seperti kita ketahui untuk Arduino Uno itu menggunakan mikro jenis ATmega 328 yang mana pembacaan kaki IC itu dimulai dari bawah tanda setengah lingkaran berurutan sampai atas setengah lingkaran. Nah, ini jadi dimulai dari tanda setengah lingkaran ini, yang mana biasanya pinnya misalnya pin 1 sampai pin 6 itu adalah pin 1 reset, kemudian pin 2 sampai 6 itu digunakan misalnya input digital, kemudian misalnya pin 28 sampai pin 21 itu digunakan sebagai inputan untuk analog. Jadi untuk mengetahui datasheet atau mapping suatu IC microcontroller itu bisa kalian ketik datasheet di Google, datasheet misalnya IC ATmega 328. Nah, nanti dia akan muncul keterangannya, keterangan dari mapping IC tersebut. Jadi yang jelas biasanya bentuk IC microcontroller itu biasanya jenisnya kakinya banyak ya, kakinya bisa dari 16, 32 ataupun 28 ataupun juga 40, ada yang sampai 40 kaki pinnya itu. Itu biasanya kalau jenis yang kayak gitu adalah jenis
IC microcontroller. Jadi fungsi utama microcontroller itu adalah sebagai pengontrol utamanya adalah pengontrol sensor ataupun transducer. Nah, untuk mengontrol suatu sensor ataupun transducer itu juga bisa menggunakan bisa menggunakan rangkaian elektronika biasa. Dalam hal ini biasanya fungsi IC op-amp dan relay, menggunakan fungsi IC op-amp dan relay. Jadi dia udah bisa kontrol sensor dan transducer tanpa menggunakan mikro, itu bisa menggunakan relay ataupun IC op-amp. Nah, contoh untuk penggunaan controller water level biasanya pada tandon air, mana pada motor itu kan tegangan AC 220, itu biasanya trafo 1 pas atau trafo 1 pas ya, 1 pas biasanya. Nah, masuk ke rangkaian water level sensor control tadi, yang mana di sana terdapat rangkaian power supply step down. Jadi dia menurunkan tegangan AC atau DC 220 ke 12 volt. Kemudian di sini juga terdapat IC misalnya op-amp, kemudian IC relay dan lain sebagainya. Yang mana relay tadi utamanya adalah untuk mengontrol water pump atau motor pump tadi, pompa motor tadi. Nah, selanjutnya juga contoh lainnya skematik rangkaian elektronika tanpa menggunakan microcontroller itu biasanya digunakan pada bilik sterilisasi. Nah, yang lagi tren sekarang. Nah, itu misalnya dia menggunakan per sensor, itu bisa langsung menggunakan prinsip relay. Jadi sensor dikoneksikan ke relay, tapi diberikan dulu suatu dioda jenis 1107 dan BC547. Fungsi sebagai proteksi rangkaiannya, proteksi dan penguat rangkaiannya, penguat tegangan untuk sensor dan proteksi sistem proteksi rangkaiannya. Yang mana output dari relay-nya tadi akan menggerakkan motor sprayernya. Jadi dalam hal ini bisa membuat suatu bilik sterilisasi tanpa menggunakan konsep mikro, tanpa menggunakan IC mikro, tanpa menggunakan pemrograman. Karena kalau mikro jelas dia harus membutuhkan satu pemrograman untuk mengaktifkannya. Kemudian juga ada skematik diagram. Nah, ini dalam hal ini project yang saya ambil dari trik web YouTube Trik ID. Nah, dia memodifikasi suatu pompa galon elektrik untuk kebutuhan project elektronika menggunakan sensor jarak proximity. Jadi seperti kita katakan itu ini adalah PCB pompa galon atau pompa elektrik galon. Biasanya udah yang produksi Cina itu, produksi yang udah di pasaran itu Cina. Nah, ini adalah rangkaian power supply. Ini ada rangkaian power supply-nya. Nah, kemudian dalam project dari YouTube Trik ID tadi dia gabungkan fungsi relay dengan rangkaian sensor jarak proximity. Nah, ini skematiknya. Jadi dia gabungkan tadi PCB dari galon tadi, pompa galon elektrik tadi dia koneksikan dengan relay dan pompa galon elektriknya, rangkaian pompa galon elektriknya. Sini dia menggunakan trim port. Nah, ini untuk rangkaian sensornya, kemudian LM358 sebagai op-amp ya, op-amp. Kemudian ini adalah LED berwarna hitam dan putih, ini adalah sensor proximity-nya. Ini fungsi LM38 sebagai penguat tadi. Nah, trim portnya ini mengatur jarak. Jadi jarak sensor tadi, jarak pembacaan sensor misalnya lebih dekat atau lebih jauh sesuai dengan pengaturan trim portnya.
jarak maksimal sama jarak minimal dari pembacaan sensor. Kemudian ini nilainya biasanya sebagai NC dan NO biasanya untuk motor ya, motor pump atau motor spire. Kemudian ini rangkaian PCB-nya yang seperti saya bilang tadi, ini adalah rangkaian power supply ditambah dengan rangkaian sel charging untuk pengecasan baterai. Nah, ini lebih jelasnya. Jadi koneksinya ini terkoneksi, jadi rangkaian proximity ini ditaruh dalam project yang dari YouTube Trik ID tadi. Dia menaruh rangkaian proximity-nya di luar pompa galon elektrik, sementara motor itu dihubungkan dengan relay. Nah, ini skemanya. Jadi output dalam hal ini mesinnya motor, outputnya groundnya masuk ke kaki, salah satu kaki transistor BC547, kemudian keluaran BC547 tadi, salah satu kaki transistor tadi juga masuk ke kaki IC LM358. Kaki IC LM358 dalam hal ini kaki 1. Ini fungsinya 358 adalah op-amp penguatnya. Nah, kemudian output kaki 358 pin 8 itu masuknya ke sensor. Jadi sensor transmitternya sampai dengan sensor receivernya. Dalam ini receiver fotodioda, dan sensor proximity transmitternya itu adalah infrared transmitter. Ini skemanya. Jadi skemanya cuma skema minimalis. Nah, ini juga ada pengembangan lagi dari project tadi. Dia untuk sensor proximity-nya ditambah dengan transistor tip. Transistor jenis tip. Ini gambarnya agak kurang jelas, saya lupa ini transistor tip jenis berapa, tapi yang jelas fungsinya adalah sebagai transistor sebagai saklar. Ini untuknya sebagai pengaman saklar. Jadi switch saklarnya untuk melindungi saklar dari tegangan drop, yang mana biasanya kalau adanya tegangan drop atau tidak stabilnya tegangan yang masuk ke relay, itu akan berakibat pada sering on off, sering hidup dan matinya relay secara tiba-tiba, yang akan mengakibatkan juga ke output juga bermasalah, dalam hal ini sensor. Nah, biasanya digunakan fungsi transistor tip. Nah, itu transistor sebagai saklar, teori di Google-nya, teori untuk mencari bahan di Google-nya, yaitu transistor sebagai saklar. Kemudian bahasan kedua adalah MEMS. Apa itu MEMS? Jadi MEMS itu dapat didefinisikan sebagai microelectromechanical system, yang mana merupakan suatu teknologi dalam bentuk yang paling umum yang dapat didefinisikan sebagai elemen miniatur mekanik dan elektromekanis, yang mana dibuat dengan menggunakan teknik microfabrication. MEMS ini terdiri dari mechanical mikrostruktur, mikrosensor, mikroaktuator, dan mikroelektronik, yang mana terintegrasi pada suatu IC atau chip berbahan silikon. Jadi dalam suatu IC MEMS itu terdapat mikrosensor, mikroaktuator, mikroelektronik, dan mikrostruktur. Dan ukurannya jelas MEMS ini adalah ukuran mikro, ini ya, ukuran kecil. Bagian MEMS yang pertama, mikrosensor tadi, itu biasanya berfungsi untuk mendeteksi perubahan sistem atau lingkungan dengan pengukuran mekanik, termal, kimia, dan lain sebagainya. Contohnya yaitu sensor suhu, sensor mekanik, dan lain-lain. Kemudian bagian mikroelektronik itu bertugas untuk memproses informasi dan memberikan sinyal, serta memindahkan mikro untuk bekerja sama dengan satu sama lain dan untuk melakukan tugas yang diberikan.
Contohnya, contoh jenis mikroelektronik ini ada sinyal condition, signal processing, sinyal transmission, sama control system. Nah, jadi MEMS tadi itu dalamnya sudah ada mikro, sudah ada sensor suhunya, misalnya sudah ada misalnya signal processingnya. Nah, ini yang dinamakan MEMS. Jadi dia satu komponen tapi di dalamnya udah ada mikrosensornya, udah ada opticsnya, udah ada mekaniknya, udah ada elektroniknya. Contoh MEMS itu juga gabungan dari tiga tiga parameter ya, parameter optik, mekanikal, dan elektronik. Misal mekanikal dan elektronik gabungannya itu juga MEMS, tetapi kalau digabungkan dengan tambahan optik itu juga MEMS. Nah, sementara kalau optik dengan mekanikal itu hanya akan menjadi optomechanics, komponen optomekanik, dan optik dengan elektronik hanya akan menjadi komponen optoelektronics. Nah, parameter selanjutnya dari MEMS tadi juga terdapat mikroaktuator yang fungsinya memberikan beberapa bentuk perubahan lingkungan setelah mendapatkan sinyal dari mikroelektronics. Jenis-jenis mikroaktuator yaitu aktuator suhu, magnetik, elektrostatik, dan lain-lain. Kemudian juga ada mechanical struktur yang bertugas mengontrol atau menggerakkan MEMS penggeraknya. Contoh jenis mechanical mikrostruktur ini adalah mikromirror, mikropalep, mikroploidik, dan elemen mekanik lainnya. Yang jelas MEMS tadi terdiri dari mikroaktuator, mechanical mikrostruktur, mikrosensor, dan mikroelektronics. Jadi suatu IC atau suatu komponen elektronika yang di dalamnya menggabungkan 4 fungsi: mikrosensor, mikroaktuator, mikroelektronik, dan mikrostruktur. Nah, salah satu kelebihan MEMS apa sih? Fungsinya MEMS ini, yang pertama itu memungkinkan terjadinya miniaturisasi suatu komponen. Misalnya kita butuh mikrokontroller yang bentuknya mini, sekecil mungkin. Nah, bisa menggunakan MEMS. Kemudian juga dia bisa bersinergi dengan komponen, misalnya komponen biologis atau senyawa biologis atau senyawa optik tadi, senyawa optik mikroelektronika. Nah, contohnya misalnya biosensor. Nah, itu salah satu jenis MEMS. Kemudian kelebihan MEMS ini juga menggunakan teknik fabrikasi yang mana juga fungsinya mengurangi, dalam hal ini mengurangi biaya dan meningkatkan keandalan biaya produksi ya. Yang terakhir itu adalah fungsi MEMS ini memungkinkan sistem terintegrasi dalam satu IC atau satu komponen, yaitu sensor, aktuator, sirkuit, dan lain-lain. Nah, yang jelas akan menekan segi kinerja, terus menawarkan keandalannya, terus kemudahan penggunaan, dan lain-lain. Nah, ini salah satu contoh bentuk dari MEMS. Biasanya MEMS digunakan pada industri mobil, ranah industri mobil. Contohnya itu udah seperti merek-merek BMW, Ford, dan lain-lain itu menggunakan MEMS untuk proses rangkaian elektronika atau mekanik di produk mereka. Contohnya biasanya dalam airbag. Nah, kontrol airbag misalnya contohnya di BMW itu merupakan jenis MEMS dan lain sebagainya. Kemudian untuk penggunaan MEMS pada bidang biomedical engineering itu contohnya misalnya pada vital sign monitor, yang mana dia ditempatkan di misalnya dalam hal ini perut atau badan, semacam seperti ikat pinggang. Nah, itu MEMS-nya udah menggabungkan misalnya sensor EKG, sensor oksigen, sensor glukosa, sensor suhu,
accelerometer, gyroscope, dan sistem Bluetooth-nya. Nah, jadi ini salah satu kelebihan MEMS. Jadi dia bisa menggabungkan sejumlah perangkat biomedikal untuk sinyal biomedi, untuk sinyal tubuh, penggunaan sinyal tubuh, inputan sinyal tubuh. Nah, kemudian juga ada brain stimulator. Ini contohnya Skyweb EEG kemarin itu juga salah satu jenis MEMS. Penggunaannya itu misalnya kontrol suatu sistem atau suatu rangkaian elektronika menggunakan kekuatan pikiran. Salah satu project yang biasanya digunakan di bidang biomedikal menggunakan MEMS. Selanjutnya juga ada project yang digunakan pada bidang biomedikal menggunakan MEMS, itu adalah suatu sleepless search, yang mana dia melakukan pengukuran sistem biosignal atau sinyal tubuh. Nah, di dalam suatu search atau pakaian tadi dia udah misalnya tertanam sensor jantungnya, terus sensor respirasinya, terus sensor aktivitasnya, misalnya kecepatan larinya, terus jumlah keringatnya dan lain-lain. Ini menggunakan sensor MEMS. Kemudian juga ada project dalam biomedical engineering yaitu project menstrual cup. Nah, jadi dia menggunakan suatu MEMS yang mana fungsi dalam MEMS itu sudah terdapat baterai, Bluetooth-nya, antenanya, dengan sensor menstrual volume sama menstrual color. Jadi dia sangat kecil tapi udah mengandung beberapa komponen, seperti misalnya sensornya, terus baterainya, dan sistem Bluetooth-nya. Kemudian juga ada project MEMS yaitu project baby monitoring. Dalam hal ini berupa biasanya gelang pada kaki ya, tempatnya pada kaki bayi, untuk mengontrol memonitor bayi, aktivitas bayi, misalnya dari suhunya, terus denyut nadinya, detak jantungnya, dan lain-lain. Nah, sekian presentasi singkat dari saya. Mohon maaf baik dari kekurangan segi materi, segi penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.